udah tidur ya, udah aktivitas ngapain aja tuh gak ada sholat isya. Kadang juga di warga ada acara ya, atau kemarin tuh yang masih nobar ya, iya jam 10 sampai jam 12 baru kelar satu ini pertandingan. Kemudian nanti jam 2 sampai subuh, malah hampir subuh. Iya, itu belum subuh. Iya, baru sampai menjelang subuh, belum subuh. Berarti kan lama. Bola aja 2 pertandingan. Ya, hampir mau subuh. Ya, ini kita yang namanya sholat nggak sampai sewaktu itu. Makanya kita nih yang namanya sholat subuh itu jauh dari waktu isya. Kemudian setelah sholat subuh jauh menuju waktu zuhur. Ini kan kita dari pagi udah ngapain aja nih ya. Ini tadi kalau nggak salah ya seluruh yang aktif di kantor ini pada acara di mana tuh di kantor? Iya di pusat sana ya, di dinas ya. Iya saya datang tadi kemarin udah pada kemana nih? Belum pada sampai Ustaz. Waduh saya bingung ini. Saya bingung kok ada kan nggak sih ini? Iya, bukan apa-apa iya. Sehingga nyiapin waktu, tahu-tahu kagak ada. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tidak ketinggalan. Memang yang namanya iklim Jakarta itu tidak boleh lepas dari perayaan Maulid. Jakarta itu alhamdulillah. Nih setelah selesai maghrib itu selesai sholat jamaah, pengajian dimulai biasanya pengajian ba'dal maghrib. Dibuka dengan baca sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa birlana ma madha ya wasi'al karumi. Selesai pengajian sholat isya, ba'da sholat isya, selesai sholat isya ada lagi acara. Warga masyarakat Jakarta mulai pembukaan acara baca surah Yasin kayak tadi dia. Ini juga termasuk kebiasaan Jakarta tuh Yasin. Jakarta tuh ngapain aja Yasin. Benar. Yasin sama Maulid kebiasaan Jakarta. Iya nih orang Jakarta. Acara hitanan Maulid. Benar. Acara akikoh Maulid. Acara ratib haji Maulid. Kawin lagi kagak kayaknya sih. Kalau ada orang Jakarta atau penduduk mana kawin lagi Maulid habis urusan itu. Ya mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang disiplin ya, disiplin. Memang betul kalau orang laki punya istri 4 itu Superman, kalau punya istri 2 Batman, kalau punya istri 1 Spiderman, kalau punya istri 2 Spiderman, kalau punya istri 1 cemen. Ini saya termasuk cemen. Tapi saya bangga jadi cemen. Bukan apa-apa. Kalau nyabang repot. Iya. Nih saya ceramah kalau nyabang parsel 1 disiapin. Iya kan dia? Iya. Ngomong nggak mau harus dibelah, benar? Harus dibelah. Alhamdulillah saya ya 1 aja deh dulu. Ya insya Allah terus deh ya. Sebab saya nggak mau pusing. Iya nggak mau pusing. Iya. Yang namanya ceramah kayak saya ini nggak boleh punya pikiran yang macam-macam. Termasuk ngeridit, saya nggak mau ngeridit. Itu sebab bikin pusing, benar? Iya. Apalagi nih kita nih udah kadang-kadang di kepala kita udah ada aja penyakit. Nih kalau di depan ini migrain. Ya, kalau di samping kolesterol, kalau di belakang hipertensi, itu udah nggak ada aja biasanya ya. Iya ada pusing dari depan ke belakang, balik lagi ke depan, balik lagi ke belakang. Nah ini pusing cicilan ini, benar ya? Iya. Makanya saya nggak mau ya, ngikutin kehidupan yang begitu, kagak kena. Iya. Sebab kalau penceramah kayak saya ini, dia nggak boleh punya pikiran macam-macam, ntar materi kabur. Iya, apa yang mau disampaikan nanti banyak yang lupa. Baca hadis, baca ayat Al-Quran, pada lupa banyak kabur. Alhamdulillah kalau tenang, gitu, enjoy, ya, ceramah, ya, kesana kemari. Alhamdulillah di tahun ini
Ya karena memang corona udah apa namanya kayaknya udah bebas kali ya mudah ya. Ya alhamdulillah. Udah roadshow dia maulid ke sana kemari Jakarta Bekasi sampai ke Bandung untuk ke Depok nyampe. Alhamdulillah tahun ini. Ya, alhamdulillah. Coba kemarin tahun 2001 awal 2002 Masya Allah mautul alam benar kiamat dunia ini seakan-akan kagak ada kehidupan ya sepi sampai kagak ada undangan saya benar itu sampai kagak ada undangan biasanya kan kalau kayak begini udah mulai banyak undangan kulkas di rumah saya penuh benar sampai nggak bisa ketutup enselnya copot. Tapi kemarin Masya Allah ya makanya ini kita alhamdulillah qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah, katakanlah dengan Allah kirim Al-Qur'an, katakanlah dengan Allah kirim Nabi Muhammad, maka bergembira. Ini kita termasuk bergembira Allah utus Nabi kita, Nabi yang luar biasa yang kalau melihat wajahnya para sahabat menceritakan kalau melihat wajah Nabi itu seakan-akan matahari lewat mondar-mandir di mukanya, di wajahnya. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seakan-akan matahari berjalan-jalan di wajahnya. Kayak apa coba? Enggak bisa dibayangin kan dia? Cemerlangnya. Wajhukal maimun hujjatuna Yauma tahtin nasu bil hujjati ya Rasul. Salamun alaika ya Rabbi ni wa yaumin nartadi farajan Rabbi ajil min kabil faradi ya Rasul. Salamu alaik ya Rabbi ya sani wa daraji. Seakan-akan matahari berjalan. Memang Rasulullah itu orang yang paling layak, orang yang paling pantas untuk ditauladani, untuk diikuti. Makanya tidak ada ungkapan, tidak ada kalimat yang Allah sampaikan kepada nabi-nabi yang lain, kepada Rasul-Rasul yang lain, tapi kepada Nabi kita disampaikan laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini kepada Nabi Muhammad. Allah pun enggak pernah memanggil nama Nabi kita dengan sebutan Muhammad. Muhammad enggak pernah. Tapi ketika memanggil nama nabi-nabi yang lain dipanggil dengan sebutan namanya aja. Ya Ibrahim, tasaddaqta ru'ya. Tuh, kan berarti menyebut namanya ya. Ya Zakaria, inna Allah yubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Tuh. Hei, Yahya disebut nama Yahya. Ya Nuh, ihbit minna bisalamin alaik wa barakatin alaik. Nabi Nuh disebut Nuh. Tapi nama Nabi kita enggak pernah Allah menyebut dengan namanya langsung begitu saja. Ketika Nabi kita disebut oleh Allah, digandeng dengan pangkatnya, digandeng dengan derajat ketinggiannya, Muhammadur Rasulullah. Enggak ada nabi-nabi sebelumnya yang dikasih pangkat setinggi ini, yang dikasih julukan setinggi ini, tidak ada. Nabi yang diberikan oleh Allah sifatnya dua, Ar-Raufur Rahim, ini nama Nabi kita. Nabi-nabi yang sebelumnya kagak ada yang disandingkan namanya dengan nama Allah. Tapi nama Nabi kita, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutanmu. Makanya kita Pak, nih di dunia ini nama siapa yang paling banyak disebut? Mungkin dari segi dunia hiburan, dunia permainan, yang kemarin baru saja bubaran misalnya, ini lagi booming, orang sering nyebut-nyebut nama Lionel Messi. Ya, karena juara dari Argentina.
Iya, ini sering disebut, tapi ntar berapa waktu ke depan lupa. Orang kemarin senang nyebut-nyebut nama Maradona. Orang kemarin sering nyebut nama Pele, pemain sepak bola dari Brazil. Kemudian Pele nggak ada, hilang namanya, tidak disebut lagi. Disebut Ronaldinho, disebut Ronaldo. Itu pun Ronaldinho dan Ronaldo, bahkan Ronaldo yang aslinya orang Portugal kemarin nangis pulang. Kalau udah nangis masih disebut orang, benar ya? Iya, tapi nama Nabi kita miliaran orang, ya ratusan juta, ya orang menyebut, bukan hanya sekali, berapa kali kita nyebut nama Nabi kita. Dalam sholat misalnya, dalam azan, ya, dalam azan, dalam salat, fil azan wal iqamah disebut nama Allah dalam azan dan iqamah, wa fi syahadah, fi syahadatain, ya fi qiraat sholat, dan di dalam bacaan sholat Nabi kita disebut namanya. Enggak ada orang yang namanya disebut sebanyak ini. Kita ngepen banyak, kita sering ngepen misalnya nih sama dunia hiburan. Dulu di zaman pop begitu booming, Iwan Fals, ya begitu sering disebut-sebut orang. Sekarang iya lama-lama hilang. Dulu kita sering nyebut-nyebut nama tokoh-tokoh kita ya. Iya. Sekarang enggak disebut lagi. Tapi Nabi kita, Rasulullah Nabi Muhammad SAW, namanya semakin disebut semakin indah. Semakin kita menyebut namanya, semakin kita mengulang-ulang namanya, hati kita semakin terasa tenang, hati kita semakin terasa indah. Mudah-mudahan ya keindahan hati kita ya disambut oleh Allah dan diizinkan kita untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah, untuk bisa singgah di negeri Rasulullah, untuk bisa sholat di Baitullah, untuk bisa sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada doanya ini untuk jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Habibina Habibika Muhammadin ila habibina Sallallahu Muhammadin alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizukna Allahumma Fid birzuqna fi dunya ziyarata wa fil ziyaratan akhirati wa bil akhirati syafa'ata wa syafa'atan fil jinani wa bil zinani ruqyata. ruqyata. Apa kepanjangan ya? Ada yang pendek kan biar mudah dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma ya ya Allah berangkatin berangkatin wasetorin. Gampang kan itu? Berangkatin dan setor. setorin. Kalau udah diberangkatin, Allah udah izinin berangkat, udah disetorin, insya Allah besok ya berangkat umroh. Amin ya Rabbal alamin. Indah ya. Kalau sholat di negeri Rasulullah itu, dia sholat lama juga kagak berasa ya. Sampai imamnya juga sering nangis. Imamin nangis orang Arab. Ya, Imam Sudes, makmum juga orang Arab ikut nangis. Orang Indonesia umroh haji ikut nangis juga. Sampai di hotel ditanya sama temennya, sama temen sekamar, tadi ikut nangis juga, khusyuk bener, paham bener mau baca imam. Iya, kagak, gua kagak keluar, kelamaan. Bener ya? Iya, kelamaan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan adanya kita ya ikut ya berbagi kepada anak-anak yatim yang biasa dirutinkan di kantor ini, mudah-mudahan Allah berikan berkah. Ini salah satu salah satu adat yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah. Rasulullah enggak pernah bilang ya ini sholat ana wa ini sholat kahataini fil jannah. Aku dan orang yang melaksanakan sholat seperti dua jari ini di dalam surga. Enggak pernah Nabi ngomong begitu. Ana wa atiz zakat kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang menunaikan zakat, mengeluarkan zakat hartanya seperti dua jari ini di dalam surga. Nabi enggak ngomong begitu. Tetapi yang Nabi
bicarakan adalah ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni, menyayangi, melindungi, menghargai anak yatim, mengurus anak yatim kahataini fil jannah, seperti dua jari di dalam surga. Wasiqan ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah. Kencengin dikit. Kalau orang Madinatul Khalq itu, kalau orang baratnya nyebutnya Aleppo, ya. Tapi bahasa Arabnya itu Madinatul Khalq. Oleh orang-orang barat negeri itu dinamakan Aleppo, emang begitu. Bahasa orang barat, Nabi Daud aja jadi Devi. Benar ya? Nabi Musa, Moses, Nabi Yunus, Yohanes, Nabi Isa, Yesus, ya kan dia. Nabi Ibrahim, Abraham, Nabi Sulaiman, Solomon, Abraham, ya, Nabi Ibrahim, Abraham, benar. Abdurrahman, Doraemon. Itu mempelesetkan dulu ya. Iya, itu lidah orang barat. Tapi kalau lidah aslinya Arab itu Madinatul Khalq, itu di negeri itu. Kalau dibacain ayat Quran, mereka bergemuruh, nyebutnya kencang. Wasiqan ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah. Terpaksa. Orang udah terpaksa ini jadi kencang ya. Iya. Udah nggak apa-apa biar terpaksa tapi kita sebut kencang ya. Jadi kalau dibacakan nama Nabi kita, disebut ayat-ayat Al-Quran, itu jangan kalah orang teriak bola. Nonton bola, wow! Sampai tembok merasa mau bergetar, benar? Iya, malam itu kemarin, malam Senin tanggal 18, Masya Allah, jam 2:30 ya. Iya, saat-saat orang mau bangun qiyamul lail, itu lagi teriak, gol, gol. Jangan sampai kalah kita kalau ada selawat, ada apa kita teriak, Allahumma sholli ala Muhammad. Kencengin enggak apa-apa. Iya, a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi maksiatihim. Kabarin, kencengin, kasih tahu dengan ketaatanmu, ya, karena mereka juga ngasih tahu dengan kemaksiatan mereka. Benar? Orang aja kalau nonton dangdut itu MC-nya kencang banget ya. Benar ya? Ayo, siapa lagi? Ayo, kencang ya. Iya. Makanya ini kalau apa namanya merotokolin murid kencengin Pak. Benar ya? Mari kita dengarkan. Begitu. Jangan pada jin yang ada di tempat ini pada ngabur lagi. Dan kita baca bacaan sudah menjelang doa sholat. Saya emang undangan kesana kemarin ini jarang ceramah sampai di atas setengah jam. Ya fisiknya beda sama kemarin-kemarin. Ya, kalau kemarin-kemarin saya ceramah buat 1 jam, 1 jam setengah. Iya. Ini rata-rata di bawah setengah jam. Ya mudah-mudahan dah Allah kasih kita kesempatan untuk bisa berjumpa kepada Rasulullah, untuk bisa bersalaman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'ajmalaha fil ahadot, alangkah indahnya kalau satu ketika kita bertemu kepada Nabi kita ya. Amin ya rabbal alamin. Dari mana itu bisa ketemu? Itu inna sholataka alayya kanat tasirun, sesungguhnya sholawatmu sampai kepada. Untuk menutup majelis maulid ini, mari kita baca sholawat badar yang begitu luar biasa. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin hamidillah.
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada amanah di antara orang tua atau keluarga yang